Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Oktaviani dengan NPM 1913031011 dari kelas A Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil observasi pembiayaan pendidikan di MTS Al-Hidayah Wais Putih. Observasi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Pujiati MPD dan juga Ibu Atik Rusdiani MPDI. Berikut ini adalah laporan hasil observasi pembiayaan pendidikan di MTS Al-Hidayah Wais Putih oleh Cindy Oktaviani, NPM 1913031011, mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Jadi dalam laporan hasil observasi ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, terdiri dari 3 poin. Pertama latar belakang, kedua permasalahan observasi, dan yang ketiga tujuan dan manfaat observasi. Latar belakang, pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dalam pelaksanaannya, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua untuk membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Biaya yang dikeluarkan di bidang pendidikan sebagai bentuk investasi pada periode tertentu pada masa yang akan datang harus menghasilkan keuntungan atau manfaat, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Untuk meningkatkan benefit pendidikan secara optimal, maka para pengelola pendidikan tentunya perlu mewujudkan efisiensi dalam pendidikan. Pembiayaan yang dikaitkan dengan usaha pendidikan akan memberikan sumbangan positif bagi pencapaian tujuan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua ada permasalahan observasi. Permasalahan observasi ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, bagaimana alokasi biaya pendidikan dan besarnya sumber-sumber dana yang ada baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua maupun masyarakat di MTS Al-Hidayah Wais Putih. Yang kedua, adakah korelasi dan kontribusi biaya pendidikan dalam hal pengadaan komponen masukan pendidikan terhadap mutu proses belajar mengajar di MTS Al-Hidayah Wais Putih? Yang ketiga, adakah korelasi dan kontribusi biaya pendidikan dalam hal pengadaan komponen masukan pendidikan terhadap mutu prestasi belajar siswa di MTS Al-Hidayah Wais Putih? Dan yang keempat, bagaimana efektivitas dan evaluasi dari pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTS Al-Hidayah Wais Putih? Untuk yang ketiga, ada tujuan dan manfaat observasi. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui biaya pendidikan dan besarnya sumber-sumber dana yang ada baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua maupun masyarakat di MTS Al-Hidayah Wais Putih. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk mengetahui korelasi dan kontribusi biaya pendidikan dalam hal pengadaan komponen masukan pendidikan terhadap mutu prestasi belajar siswa MTS Al-Hidayah Wais Putih. Yang ketiga, untuk mengetahui korelasi dan kontribusi biaya pendidikan dalam hal pengadaan komponen masukan pendidikan terhadap mutu proses belajar mengajar MTS Al-Hidayah Wais Putih. Yang keempat, untuk mengetahui efektivitas dan evaluasi dari pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTS Al-Hidayah Wais Putih. Sedangkan manfaat dari dilakukannya observasi ini yaitu memperoleh nilai praktis dan nilai akademis. Nilai praktis berhubungan dengan upaya perbaikan kebijakan anggaran dan yang lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan biaya pendidikan. Sedangkan nilai akademis berkepentingan untuk mengkaji dan menguji konsep ekonomi pendidikan, khususnya analisis biaya manfaat atau cost-benefit analysis. Selanjutnya, bab 2 yaitu pembahasan terdiri dari beberapa poin. Pertama ada profil sekolah MTS Al-Hidayah Wais Putih. Kedua, definisi operasional. Ketiga, pembahasan hasil observasi.
Pembahasan hasil observasi ini juga terbagi dalam beberapa bahasan. Yang pertama ada alokasi biaya pendidikan dan sumber-sumber dana pendidikan MTS Halidaya Wais Putih. Yang kedua, korelasi dan kontribusi biaya pendidikan dalam hal pengadaan komponen masukan pendidikan terhadap proses belajar mengajar MTS Al-Hidayah Wais Putih. Ketiga, korelasi dan kontribusi biaya pendidikan dalam hal pengadaan komponen masukan pendidikan terhadap prestasi belajar siswa MTS Al-Hidayah Wais Putih. Yang keempat, analisis atas pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan MTS Al-Hidayah Wais Putih. Pertama ada profil sekolah seperti yang tertera. Profil sekolah dari MTS Al-Hidayah Wais Putih yaitu NPSN-nya 18 16 629, NSM 12 12 18 02 008, namanya MTS Al-Hidayah Wais Putih, akreditasinya C, tanggal berdirinya 29 Februari 2008, SK pendirian sekolah D-KW MTS-LT 019 2008, kepala sekolahnya Ibu Siti Musyarofah SPDI, alamatnya Jalan Lintas Timur Wais Putih, kode pos 34179, jenjangnya MTS, waktu belajar sekolah pagi, statusnya swasta, jumlah siswanya sebanyak 56, jumlah guru 14, jumlah kelas 4, terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Wais Putih, Kelurahan Sido Binangun. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Pertama, biaya pendidikan. Biaya pendidikan diartikan sebagai jumlah biaya yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, sumber dana pendidikan adalah pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima setiap tahun oleh lembaga sekolah dari lembaga sumber resmi dan diterima secara teratur. Ketiga, anggaran pendidikan. Budget atau anggaran pendidikan merupakan rencana operasional keuangan yang dibuat berdasarkan estimasi pengeluaran dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, kualitas manajemen sekolah adalah kemampuan lembaga dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan, baik faktor sekolah maupun luar sekolah, secara optimal sehingga dapat mempertinggi kemampuan belajar siswa. Proses belajar mengajar diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses optimalisasi. Keduanya saling berperan dan dalam prosesnya memerlukan alat dan sumber belajar. Terakhir yaitu mutu hasil belajar siswa adalah prestasi akademik yang diperoleh siswa setelah menyelesaikan masa studinya atau lulus yang dinyatakan dalam bentuk nilai ujian atau nilai evaluasi belajar. Selanjutnya adalah pembahasan hasil observasi. Yang akan dibahas dalam observasi ini pertama yaitu alokasi biaya pendidikan dan sumber-sumber dana pendidikan di MTS Al-Hidayah Wais Putih. Biaya pendidikan dalam observasi ini meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang atau earning forgone dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di MTS Al-Hidayah Wais Putih, dapat diketahui bahwa sumber dana pendidikan utamanya berasal dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk biaya dari orang tua peserta didik hanya sebatas biaya untuk pelaksanaan ujian sekitar 50.000 sampai dengan 100.000 per siswa. Dan untuk uang SPP siswa bersifat gratis. Jadi dalam memenuhi pengadaan sarana dan prasarana, perawatan sekolah, gaji guru, dan kebutuhan lainnya menggunakan dana BOS. Berikut ini adalah daftar penggunaan dana BOS MTS Al-Hidayah Wais Putih. Antara lain ada pembayaran honorer guru, pembayaran listrik, pembayaran biaya habis pakai atau ATK KBM, pembayaran modem wifi, pembayaran pemeliharaan dan perbaikan gedung, kegiatan ekstrakurikuler, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, pembelian buku K13, pembelian salon aktif, pembayaran konsumsi rapat pelaksanaan ujian,
Pembayaran naskah soal, pembayaran fotokopi soal semester, kegiatan PPDB, pembayaran servis server, dan pembayaran transport operator. Bahasan kedua yaitu korelasi dan kontribusi biaya pendidikan dalam hal pengadaan komponen masukan pendidikan terhadap proses belajar mengajar. Biaya pendidikan yang digunakan oleh MTS Alidaya Wais Putih dalam hal memenuhi pengadaan komponen masukan pendidikan termasuk sarana dan prasarana seperti buku pelajaran, peralatan kelas, perbaikan gedung, serta perawatannya. Komponen-komponen tersebut dapat mendukung proses belajar mengajar karena semakin tercukupinya fasilitas pembelajaran yang memadai dapat mendorong kelancaran proses belajar. Peranan biaya pendidikan sangatlah penting dan tentunya berpengaruh terhadap proses belajar mengajar, khususnya di MTS Al-Hidayah Wais Putih. Kontribusi biaya pendidikan diperlukan untuk mencukupi pengadaan masukan pendidikan dalam mendukung proses belajar mengajar. Biaya pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan baik tidaknya sekolah dalam mutu proses belajar mengajar. Tanpa adanya biaya yang memadai akan sulit dalam proses mutu pembelajaran. Pembahasan ketiga yaitu korelasi dan kontribusi biaya pendidikan dalam hal pengadaan komponen masukan pendidikan terhadap prestasi belajar siswa. Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak bisa terlepas dari biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan yang sangatlah penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa adanya dukungan dari biaya pendidikan, proses penyelenggaraan pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Secara konsep, biaya pendidikan adalah biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, prestasi belajar siswa di MTS Al-Hidayah Wais Putih masih perlu ditingkatkan. Hal ini dilihat dari nilai ujian, perolehan prestasi lomba, dan kompetisi lulusan dalam melanjutkan studinya. Banyak hal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa seperti kualitas tenaga pendidik dan fasilitas yang memadai. Fasilitas di MTS Al-Hidayah Wais Putih dapat dikatakan kurang lengkap karena belum adanya perpustakaan dan laboratorium. Pembahasan yang keempat adalah analisis atas pelaksanaan pembiayaan pendidikan MTS Al-Hidayah Wais Putih. Pertama, yaitu dalam menganalisis pelaksanaan pembiayaan pendidikan perlu dilakukan adanya manajemen pendidikan. Dan dalam manajemen pendidikan tersebut mencakup beberapa prinsip, yaitu satu, prinsip transparansi. Prinsip transparan dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan. Pelaksanaan prinsip transparansi di MTS Al-Hidayah Wais Putih telah dilaksanakan dengan baik. Setiap ada pengeluaran dana atau penerimaan dana selalu dicatat dan dilampirkan buktinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi telah dilaksanakan dengan baik oleh MTS Al-Hidayah Wais Putih. Prinsip kedua yaitu prinsip akuntabilitas. Artinya penggunaan uang lembaga pendidikan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan observasi pelaksanaan prinsip akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. Penggunaan dana dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dalam hal penanganan biaya pendidikan diatur oleh bendahara sekolah MTS Al-Hidayah Wais Putih. Ketiga, prinsip efektivitas seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan MTS Al-Hidayah Wais Putih. Telah melaksanakan prinsip efektivitas, karena setiap biaya yang dikeluarkan tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu dari sekolah. Namun yang perlu dikoreksi dari pelaksanaan pembiayaan pendidikan yaitu ketepatan waktu. Contohnya pembayaran gaji guru yang terkadang lama, bisa sampai 3-4 bulan karena menunggu dari dana BOS. Yang keempat, konsep efisiensi menggambarkan hubungan antara pemasukan dan pengeluaran. Efisiensi manajemen keuangan dan pembiayaan dengan merupakan perbandingan antara input dengan output. Setiap pemasukan dan pengeluaran biaya pendidikan selalu dipertimbangkan oleh MTS Al-Hidayah Wais Putih dengan harapan biaya yang dikeluarkan akan memberikan timbal balik dan manfaat bagi sekolah. Efisiensi dalam pembiayaan pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Bab yang terakhir adalah bab 3, penutup. Kesimpulan dari observasi ini adalah biaya pendidikan dalam observasi ini meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa, berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang atau earning for gone dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost
yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di MTS Alidaya West Putih, dapat diketahui bahwa sumber dana pendidikan utamanya berasal dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk biaya dari orang tua peserta didik hanya sebatas biaya untuk pelaksanaan ujian sekitar 50.000 sampai dengan 100.000 per siswa, dan untuk uang SPP siswa bersifat gratis. Biaya pendidikan sangatlah penting dan tentunya berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan prestasi belajar, khususnya di MTS Alidaya West Putih. Kontribusi biaya pendidikan diperlukan untuk mencukupi pengadaan masukan pendidikan dalam mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, prestasi belajar siswa MTS Alidaya West Putih masih perlu ditingkatkan. Hal ini dilihat dari nilai ujian, perolehan prestasi lomba, dan kompetensi lulusan dalam melanjutkan studinya. MTS Alidaya West Putih telah melaksanakan prinsip manajemen dan pembiayaan dengan baik, walaupun dalam pelaksanaannya masih perlu evaluasi dan ditingkatkan seperti ketepatan waktu dalam pembayaran pendidikan. Selain itu, perlunya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan perpustakaan, karena perpustakaan sebagai sumber belajar siswa guna meningkatkan prestasi belajar dan kelancaran proses belajar mengajar. Berikut ini adalah lampiran observasi yang telah dilakukan di MTS Alidaya West Putih. Baiklah, demikian video laporan observasi mengenai pembiayaan pendidikan di MTS Alidaya West Putih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih telah menonton. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.